Episode 51-55. Tetapi di sini, ada lebih banyak orang daripada anjing. Tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikannya, Anda tidak dapat menyembunyikannya. Kemana dia pergi, orang ini pembuat onar, akan lebih baik jika dia keluar dari Feixiamen, agar tidak kesal. Beberapa tetua bertanya dengan bingung. Di mana Lu Chen pergi? Di puncak gunung, beberapa tetua juga memperhatikan tindakan Lu Chen. Semua murid batin terkejut ketika mereka melihat Lu Chen pergi, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Keesokan harinya, Lu Chen mengemasi barang-barangnya dan pergi. Tiba-tiba, mata Lu Chen berbinar, masih ada ruang. Di mana harus menginap? Pintu bagian dalam tidak bisa bertahan lagi. Gerakannya menyerap energi spiritual terlalu keras, dan dia harus menemukan cara untuk menutupinya. Di masa depan, dia harus berhati-hati dalam berlatih dan jangan pernah membiarkan orang lain mengetahui rahasianya. Pada saat itu, semuanya akan terungkap, dan masalahnya akan terungkap besar, kekuatan jiwanya kuat, dan dia sudah merasakan situasi di luar. Jika dia tidak menerima kekuatannya tepat waktu dan menghentikan masukan energi spiritual, para tetua itu akan bergegas masuk. Namun, pada saat ini, di rumah besar itu, Lu Chen sedang menghela nafas. Haha. Energi spiritual telah kembali ke keadaan semula, yang berarti Long Kou tidak ada di sana, tetapi masih bersamaku. Jika auranya tidak berhenti, dia pasti akan bergegas ke rumah Lu Chen dan memanfaatkan penyelidikan untuk menghukum Lu Chen. Selain itu, Lu Chen menamparkan wajahnya di aula utama, dan dia sudah sangat membenci Lu Chen. Lai Xiang memiliki dendam terhadap Lu Chen, jadi tentu saja dia tidak menyukai Lu Chen. Kedua, Lai Xiang memiliki seni bela diri yang misterius. Dia memang jenius seni bela diri. Pertama, dia berteman dengan ayah Lai Xiang. Dengan begitu banyak murid di sekte dalam, dia hanya memandang Lai Xiang secara berbeda, berniat melatih Lai Xiang menjadi murid sejati. Dia tahu bahwa Lai Xiang telah menghabiskan banyak uang untuk pindah rumah dengan Lu Chen. Jika Long Mai benar-benar berpindah tempat, maka Lai Xiang akan sangat menderita. Pada saat yang sama, dia melirik di rumah bobrok di kaki gunung. Dengan senyuman di wajahnya, Penatua Fang kembali sadar dan segera mengambil kesimpulan untuk menghilangkan keraguan semua orang. Tak terhitung jumlahnya orang-orang tercengang, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Ini, Elder Fang mendengus dingin, ekspresinya dingin. Para tetua lainnya tahu bahwa Elder Fang memiliki pendapat tentang Lu Chen, jadi mereka tidak berani angkat bicara. Feixia Danyuan dibangun di puncak gunung. Danyuan sebelumnya kosong, dan tidak ada seorang pun di seluruh gunung. Tapi tadi malam, di sana hanya ada satu orang yang tinggal di Danyuan, Chen Yuanliang. Sekarang ada satu orang lagi, Lu Chen. Senang sekali Anda datang untuk tinggal di Danyuan. Aku akan memberimu kamar terbaik. Terkejut dan gembira, Chen Yuanliang menyambar tempat tidur Lu Chen, dan dengan ramah memimpin jalan. Aku sendiri yang akan mencari kamarnya. Lu Chen melambaikan tangannya, berjalan mengitari halaman alkimia Nuoda, dan akhirnya menemukan sebuah ruangan kecil di sisi barat alkimia halaman. Rumah ini terlalu terpencil, dan jauh dari pusat Danyuan. Apa yang kamu pilih di sini? Chen Yuanliang mengerutkan kening, kurang dari span lebih besar dari bagaimana Chen Yuanliang bisa mengubah keputusan Lu Chen. Kurang dari span lebih besar dari seorang wanita keluar dari dalam, dan mendatangi Lu Chen dengan aura dewasa. Lu Chen, meskipun aku berjanji akan mengizinkanmu memasuki puncak Luoxia, aku harus memberitahumu bahwa Xiao Wan telah menerimanya teknik rahasiaku yang unik dan sedang dalam masa kritis untuk memulai, jadi tidak ada gangguan yang diperbolehkan. Itu adalah Miao Yan, pemilik pintu. Ketika dia sampai di pintu masuk puncak Luoxia, Lu Chen berhenti dan tidak bisa bergerak maju. Ada semacam batasan di sini, dan dia tidak bisa masuk meskipun dia menginginkannya. Di antara puncak gunung, ada nafas samar kehidupan yang mengalir, tutupan hijau zamrud, pepohonan kuno menjulang tinggi, dan aura beberapa kali lebih kuat dari puncak lainnya, puncak Luoxia. Beritahu semua pengadilan untuk menangguhkan semua manfaat murid batin Lu Chen. Kamu tidak tinggal di sekte dalam dan tinggal di halaman alkimia, kamu masih murid batin, aku punya banyak cara untuk menghukummu. Selama kamu berada di Feixiamen, bisakah kamu menghindarinya? Nak Lu Chen, apakah kamu lari ke halaman alkimia untuk menghindariku? Penatua Fang menggelengkan kepalanya, tampak serius, tetapi dalam hati penuh kemenangan. Tidak, dia adalah istimewa, dan pengusiran tidak cocok untuknya. Kata sesepuh sekte dalam lainnya. Dengan persetujuan kami, Lu Chen pergi tanpa izin.
Menurut peraturan sekte dalam, dia harus dikeluarkan dari sekte dalam. Seorang tetua sekte dalam berkata dengan marah. Sebagai murid sekte dalam, Lu Chen tidak tinggal di sekte dalam dan tinggal di Akademi Alkimia. Apakah itu masuk akal? Lu Chen pindah ke halaman alkimia, dan beritanya menyebar dengan cepat. Saya tidak suka diganggu, ini tempat terbaik untuk saya. Lu Chen bertanya, seni suci kayu suci, apakah itu seni rahasia sekte Feixia? Miao Yan menebak apa yang dipikirkan Lu Chen, jadi dia menjelaskan, teknik rahasia ini memiliki persyaratan tinggi dalam bela diri, arteri, dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan saya hanya belajar sedikit secara dangkal. Tapi Wanner berbeda, dia yang memiliki pohon roh peringkat surga meridian bela diri adalah kandidat terbaik untuk berlatih seni suci kayu ilahi. Seni suci kayu suci memiliki peringkat yang sangat tinggi, tetapi tidak semua orang bisa mempraktikkannya. Ini hanya cocok untuk wanita yang memiliki pembuluh darah bela diri pohon roh. Lu Chen berpikir keras dan mencari ingatannya, tapi tidak bisa temukan informasi apapun tentang sihir kayu suci. Seni suci kayu suci. Miao Yan memandang Wanner, dan melanjutkan, teknik rahasia unik yang saya ajarkan kepada Wanner disebut teknik kayu suci. Wan, fisiknya sama dengan milikku, dan dia memiliki pembuluh darah bela diri pohon roh yang langka, tetapi pembuluh darah bela diriku adalah peringkat Xuan, dan miliknya adalah peringkat Tian. Bakatnya jauh lebih kuat daripada bakatku. Lu Chen tidak dapat menahan diri untuk mengeluh bahwa vitalitas adalah kekuatan hidup, dan vitalitas yang dikeluarkan oleh pohon kuno ini begitu kuat sehingga dapat menyembuhkan orang yang terluka parah. Sungguh vitalitas yang kuat. Di belakang Wanner, ada pohon tua besar, setinggi ratusan kaki, dikelilingi oleh 10 orang. Dedaunannya berwarna hijau, dan vitalitas yang kuat meluap dari pohonnya, menutupi Wanner. Wanner duduk bersila di atas batu besar, berlatih dengan mata tertutup, berjalan ke dalam sebuah lembah dengan hutan lebat. Saya melihat Wanner. Lu Chen tersenyum tak berdaya, lalu melangkah ke pintu masuk selangkah demi selangkah, mengikuti langkah Miao Yan. Kamu tidak percaya ketika aku menyuruhmu berlatih, dan terlebih lagi ketika aku bilang kamu membelinya. Aduh, itu benar tidak mudah untuk mengatakan kebenaran saat ini, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat orang mempercayainya. Miao Yan menggelengkan kepalanya dengan marah, lalu mengangkat tangannya, memukul Lu Chen dengan angkatan udara, berbalik dan berjalan di dalam. Ikutlah denganku, karena ada pil Sensui, akan lebih mudah bagi Wanner untuk memulai dengan teknik rahasianya. Omong kosong, Sensui dan hanya bisa dimurnikan oleh Raja Alkimia, bagaimana kamu bisa menjadi alkemis? Liar, aku yang melakukannya. Lu Chen tidak berbicara, tetapi hanya merentangkan tangan kanannya, dan ada pil tembus pandang di telapak tangannya. Kurang dari span lebih besar dari Miao Yan melirik ramuan itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan wajah cantiknya menunjukkan keterkejutan. Pil air ilahi kelas atas. Saya telah menimbulkan masalah bagi Feixiamen. Hah, sumber daya, kata Miao Yan. Jika Anda dapat mengalahkan Jiang Yao, maka yang Anda tambahkan bukanlah masalah, melainkan sumber daya. Lu Chen berkata dengan nada meminta maaf. Miao Yan mengangguk, dan berkata, dan kamu, Feixiamen juga merupakan transisi. Penatuapan berkata bahwa Anda pada akhirnya akan pergi ke Suantian Bizong. Setelah setengah tahun, Anda akan melawan Jiang Yao. Tidak peduli apakah Anda menang atau kalah, Anda tidak akan kembali lagi. Tentu saja, Wanner bersamaku hanyalah sebuah transisi. Dia akan memasuki Istana Shenmu. Hanya di Istana Shenmu seni bela dirinya bisa berkembang lebih jauh. Maksudmu, Wanner dan aku akan berpisah. Karena jalan Xiao Wan berbeda dengan jalanmu, kuharap kamu siap secara mental. Guru, mengapa Anda memberitahu saya ini? Jauh, jauh sekali, di luar dunia. Di mana Istana Shenmu? Ya, jumlah sumber daya yang diperoleh Sekte Ziyun dari Suantian Bizong tidak terbayangkan. Kalau tidak kuat jadi tidak masuk akal. Apakah ini sebabnya Ziyunmen kuat di Dengsu? Dalam 10 tahun terakhir, 2 murid dari Sekte Ziyun telah dipilih, dan 1 dari Sekte Sateret Samen. Lu Chen bertanya lagi, bagaimana dengan 2 women lainnya? Ekspresi Miao Yan muram, dan dia menghela nafas. Sejak aku mengambil alih Sekte Feixia, tidak ada murid dari Sekte saya yang dipilih, sehingga sumber daya tidak mencukupi dan Sekte tersebut mengalami kemunduran. Dinasti Yongming memiliki 99 prefektur, setiap prefektur memiliki beberapa sekte bela diri, dan total ada ratusan sekte seni bela diri. Ada banyak kesombongan,
jadi tidak mudah untuk dipilih. Lu Chen bertanya, berapa banyak murid yang telah dipilih oleh Sekte Feixia? Setelah mendengarkan penjelasan Miao Yan, Lu Chen akhirnya mengerti apa artinya menambahkan sumber daya untuk Feixiamen. Sumber daya tersebut termasuk ramuan, prajurit, ramuan binatang buas, harta karun jenius, del, dan bahkan batu roh, semuanya terbatas pada Sekte Seni Bela Diri utama. Kedua, Xuantian Bizong sangat ketat dalam memilih murid. Setelah Master Seni Bela Diri dipilih, sejumlah besar sumber daya akan didistribusikan ke sekolah seni bela diri tersebut sebagai imbalannya. Oleh karena itu, Sekte Besar Seni Bela Diri sangat bersedia mengirimkan murid Tianjiao mereka ke Xuantian Bizong. Namun, wilayah Sekte Seni Bela Diri utama terbatas pada dinasti Yongming, dan masa depan mereka terbatas, yang akan mematikan seni bela diri beberapa Tianjiao. Pertama, Xuantian Bizong hanya cabang dari Xuantian Daozong, yang memiliki masa depan lebih cerah dan memenuhi kebutuhan perkembangan para jenius seni bela diri. Xuantian Bizong adalah satu-satunya yang memiliki sumber daya dalam jumlah besar, dan seni bela diri lainnya berafiliasi, dan murid luar biasa yang mereka kembangkan bebas memilih. Di dinasti Yongming, hanya ada satu sekte besar, yaitu Xuantian Bizong. Lu Chen tercengang dan tidak dapat membayangkan bahwa perjalanan sejauh itu akan memakan waktu berhari-hari bahkan jika dia terbang di angkasa, bukan. Setelah selesai berbicara, Miao Yan mengulurkan tangannya dan menepuk tubuh Waner. Miao Yan melirik pil Sensui di tangan Lu Chen, dan berkata, karena Anda membawa pil Sensui kelas atas, Waner tidak akan mengalami masalah untuk memulainya, dan dia tidak perlu dikurung di masa mendatang, dan Tuan serta pelayanmu bisa sering bertemu. Hilang. Tidak mudah untuk memulainya dengan seni suci kayu ilahi. Saya awalnya ingin Waner mundur di puncak Luoxia sampai penguasa istana kayu ilahi tiba. Saya harus keluar dari dunia dan mencapai puncak seni bela diri. Perkataan Miao Yan membangkitkan semangat juang Lu Chen dengan sia-sia, penuh kerinduan akan dunia luar. Jadi, jika ingin mencapai level itu, Anda harus bekerja keras. Mungkin di masa depan, kamu juga bisa terbang di dunia yang luas dan tak terbatas. Kultivasi sangat tinggi-tinggi. Nyonya istana bukanlah dewa, tetapi budidayanya sangat tinggi sehingga kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Yang lebih tua membutuhkan waktu setengah tahun, dan hanya penguasa istana mengambil sebatang dupa. Apakah tuan istana ini dewa? Miao Yan berkata, selama penguasa istana menerima pesanku, dia pasti akan segera datang ke sini. Penguasa istana sangat cepat. Mungkin pada saat dupa, dia akan muncul di dinasti Yongming. Lu Chen terkejut. Ia dibesarkan di kota Suangmu, dan tempat terjauh yang ia kunjungi adalah kota Dengsu. Dia bahkan belum pernah ke pengadilan, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Saya telah mengirim seorang tetua ke istana Shenmu sesegera mungkin, dan itu akan memakan waktu setengah tahun. Lu Chen menegakkan wajahnya, dan bertanya lagi, kapan Wan dan tanda pagar 39, Erna pergi ke istana Shenmu? Saya, Lu Chen, bersedia berkontribusi untuk Feixiamen. Apalagi, sejak ia memilih Feixiamen, ia tentu berharap agar Feixiamen ke depannya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Tentu saja, Lu Chen tidak akan menyalahkannya. Wu Men tak punya pilihan selain melakukan hal tersebut agar bisa berkembang dan bertahan. Setelah dia memasuki Xuantian Bizong, Sekte Feixia akan menerima banyak uang sejumlah sumber daya untuk melatih lebih banyak jenius seni bela diri. Pada saat ini, Lu Chen akhirnya mengerti mengapa Miao Yan memandangnya secara berbeda dan selalu membuat pengecualian baginya. Alasannya kecuali Waner terutama adalah masalahnya sendiri, karena dia adalah kandidat yang ditunjuk Su Feichen. Segera, Waner bangun dari kesurupan. Tuan kecil, Waner membukanya mata yang indah, melihat Lu Chen untuk pertama kalinya, melompat dengan gembira, dan buru-buru mendoakan berkah bagi Lu Chen. Waner tidak tahu bahwa Tuan Muda ada di sini, tapi saya berharap Tuan Muda akan melakukannya, maafkan aku. Waner, makanlah. Lu Chen mengangguk, dan langsung memasukkan Sensui dan ke dalam Wan, tangannya. Meskipun Waner tidak tahu apa ramuan itu, dia tetap menelan ramuan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu bahkan tidak bertanya apa itu dan, melihat Waner meminum pil itu tanpa ragu-ragu, Miao Yan tidak dapat membantu bertanya sambil tersenyum. Tuan Muda menyuruhku makan, aku akan makan, tidak perlu bertanya. Bagaimana jika itu pil racunnya? Kalau begitu Waner harus makan juga. Gadis bodoh. 1 jam kemudian, auranya berubah, vitalitas pohon kuno yang melimpah tidak lagi meluap,
tetapi terus-menerus disedot ke dalam tubuh oleh Wanner, kurang dari span lebih besar dari sia-sia. Wanner membuka matanya, dan lampu hijau menyala di matanya, yang sekilas berlalu. Namun aura Wanner telah berubah, menjadi penuh vitalitas, seolah-olah ada vitalitas tak terbatas yang mengalir. Setelah 1 jam berikutnya, pohon tua itu kehilangan terlalu banyak vitalitas, cabang dan daunnya semuanya nol, dan daun-daun yang berguguran berserakan di tanah. Perlahan-lahan layu, ledakan lemah datang dari tubuh Wanner, kurang dari span lebih besar dari Miao Yan terkejut sekaligus gembira. Wanner melangkah ke alam nyata energi, dan dengan energi sejati, akan lebih mudah untuk mempraktikkan teknik pohon suci. Ternyata itu adalah terobosan, alam asal sejati tingkat pertama. Aura Wanner melonjak, momentumnya meningkat pesat, dan aliran udara keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Klik. Tidak lama kemudian, wajah Wanner menjadi sangat merah, dan nafasnya menjadi semakin kuat. Tampaknya kekuatan pengobatan Sensui dan berhasil. Wanner mengangguk, lalu duduk bersila, memejamkan mata, dan duduk. Tenang sekarang, serap kekuatan obat dari pil Sensui, dan mentransfer seni suci Senmu, 5 elemen terlahir bersama, dan air menumbuhkan kayu. Apakah menurut Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai? Miao Yan menghela nafas, lalu menjelaskan kepada Wanner, apa yang diberikan Lu Chen padamu adalah pil air dewa kelas atas, pil yang sangat berharga, berisi air spiritual, yang memiliki khasiat luar biasa, efek tambahan pada arteri bela diri tipe kayu. Khusus untuk vena bela diri pohon roh, itu hanyalah sebuah harta karun, dapat menyuburkan pohon roh dan membuat vena bela diri tumbuh dengan cepat. Haha, seperti yang diharapkan dari pil air dewa bermutu tinggi, itu kemanjurannya memang ampuh. Wanner telah menguasai seni sakral kayu suci tingkat pertama, secara resmi memulai. Gerbang gunung, jubah alkimia Parubaya memiliki 4 garis merah, mewakili statusnya dalam alkimia, alkemis peringkat 4. Di sisi lain, ada banyak orang, ada orang dari Ziyunmen dan Samenmen, tapi pemimpinnya adalah pria Parubaya yang mengenakan jubah merah. Di satu sisi adalah orang-orang dari Sekte Feixia, dipimpin oleh Master Sekte Miao Yan, ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Itu akan luar biasa, tidak ada konflik, namun saling melengkapi. Latihan ini mendukung seni suci, dan seni suci juga memberikan masukan. Semakin tinggi pangkat kungfu, semakin cepat kemajuan dalam kultivasi, dan semakin jauh seseorang dapat melangkah dalam seni bela diri. Anda harus tahu bahwa seluruh dinasti Yongming bahkan tidak memiliki latihan tingkat rendah, dan latihan setinggi langit hanyalah sebuah legenda. Lu Chen teringat satu hal. Sutra Perawan Suci adalah latihan tingkat surga tingkat menengah. Meskipun ini adalah versi yang tidak lengkap, ini lebih baik daripada latihan tingkat tinggi. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya diolah, itu lebih baik daripada latihan tingkat bumi biasa. Akan sangat disayangkan jika bertentangan dengan teknik suci kayu dewa dan harus dibuang. Ngomong-ngomong, apakah ada konflik antara seni suci kayu suci yang kamu praktikkan dan alkimia gadis suci? Jangan khawatir, Tuan Muda, saya akan melakukannya, lihat saja dari samping. Wanner sekarang adalah murid sejati Sekte Feixia, bukan pembantunya. Meskipun mentalitas Wanner tetap tidak berubah, dia harus menghormati Wanner. Wanner bersikeras datang, dan Lu Chen tidak bisa menolak. Ini Wumen, bukan Lu Chen berkata sambil berjalan. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan bicara atau ikut campur, tahu. Wanner memandang Lu Chen dengan penuh semangat, seolah-olah dia takut Lu Chen akan meninggalkannya. Lu Chen berhenti sejenak, menoleh ke arah Wanner yang sedang berlari deras, dan berkata, kembali, jangan ikut bersenang-senang. Tepat setelah berlari keluar dari Gunung Luoxia, sebuah suara terengah-engah terdengar dari belakang, Tuan Muda, tunggu, saya tidak dapat menangkapnya, terserah padamu. Lu Chen berbalik dan lari. Seseorang mendatanginya, bagaimana dia bisa menjadi seorang pengecut? Aku akan keluar dan melihat. Miao Yan meninggalkan sepatah kata pun, dan sosok itu melintas dan menghilang. Kamu jangan keluar, suara marah bergema, seperti guntur yang menggelegar di langit, mengguncang seluruh gunung Feixia. Feixiamen, serahkan Lu Chen. Terjadi ledakan keras yang mengguncang bumi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Guru, halo. Lai Guang tertawa terbahak-bahak, dan mengejek, pil spiritualisasi, dan pil lain yang membantu. Alam spiritual, harus disempurnakan oleh alkemis peringkat ketiga atau lebih tinggi. Sekte Feixia Anda hanyalah sekte seni bela diri yang buruk,
dan Anda mampu membeli pil peringkat ketiga. Guru, tanpa alkemis di atas yang ketiga peringkat duduk sebagai penanggung jawab, bagaimana Sekte Feixia Anda mendirikan Akademi Alkimia? Faktanya, Lai Guang telah membantu Ziyunmen mencengkeram leher Feixiamen dalam penyediaan ramuan, hanya saja tidak ingin Feixiamen menjadi lebih kuat. Feixiamen sudah lama tidak puas dengan ini, tidak mau kalah. Miao Yan saling berhadapan. Ada satu hal yang ingin kuumumkan juga. Danyuan Feixiamen saya akan secara resmi didirikan dalam 7 hari. Inilah alasan mengapa Sekte Ziyun membayar harga dan mendirikan akademi dan, karena mereka tidak ingin terjebak, inilah kekuatan aula alkimia besar, yang hampir memonopoli pasar pil, yang setara dengan mencekik jalur kehidupan Sekte Seni Bela Diri utama. Jika sekolah seni bela diri tidak memiliki ramuan tersebut, akhirnya akan sangat buruk, suram, dan pada akhirnya hanya ada satu cara untuk menutupnya. Pil Feixiamen telah dibeli dari Great Pill Pavilion. Jika Great Pill Pavilion tidak lagi menjualnya, stok pil Feixiamen tidak akan bertahan selama 3 bulan. Segera setelah ucapan ini keluar, wajah semua orang di tempat kejadian berubah. Lai Guang sangat marah, dan berkata dengan keras, "Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, pavilion pil besar tidak akan lagi menjual pil ke Feixiamen. Anda tidak membayar orang, bukan? Anda harus membayarnya." Miao Yan berkata dengan tegas, tidak peduli apa yang dilakukan Lu Chen, dia tidak akan pernah menyerahkannya. Lu Chen benar-benar terlalu penting bagi Sekte Feixia. Tuan Lai, maafkan aku, Sekte Feixia, jangan dan tanda pagar 39, tidak memiliki kebiasaan menyerahkan murid-muridku kepada orang luar. Rai Guang berteriak dengan marah. Tuan Miao, apakah Anda ingin berbalik menentangku sebagai murid kecil? Miao Yan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mengantar para tamu. Lu Chen adalah murid Sekte Feixiaku. Jika dia melakukan kesalahan, sekte ini akan menghukumnya. Tuan Lai, silakan kembali. Tetapi untuk kedua kalinya traumanya lebih parah, dan dia tidak punya cara untuk pulih, jadi dengan marah, dia bergabung dengan Ziyunmen dan Sashamen untuk membalaskan dendam Lai Ren. Untuk pertama kalinya, dia menghabiskan banyak uang dan nyaris tidak menyelamatkan leluhur kecil Lai Ren. Sebelum dia sempat membalaskan dendam Lai Ren, dia datang lagi, wajah Lai Guang penuh amarah. Lu Chen menghancurkan putra keduanya, Lai Ren 2 kali berturut-turut. Lu Chen menghancurkan leluhur kecil anakku, sebuah kejahatan keji. Serahkan dia. Chen Yuanliang tidak tergesa-gesa, tenang dan tenteram, tampak sangat tenang. Apakah mungkin untuk naik ke peringkat keempat dalam waktu 7 hari? Seseorang bertanya, bagaimana jika dia naik ke peringkat keempat dalam waktu 7 hari? Lai Guang mendengus dingin, lalu mengejek, ada kesenjangan besar antara peringkat ketiga dan keempat. Bakat alkimia Anda terbatas. Saya khawatir Anda tidak akan bisa naik ke peringkat keempat ketika Anda meninggal karena usia tua. Di usiamu, kamu bisa naik ke peringkat ketiga. Anda sudah kurang beruntung, dan Anda ingin naik ke peringkat keempat. Itu hanya angan-angan saja. Alkemis peringkat keempat termasuk kelas menengah di pavilion dan statusnya jauh lebih tinggi daripada peringkat ketiga. Lu Chen memberinya pengalaman alkimia, yang memungkinkan dia untuk dipromosikan kedua peringkat dalam waktu singkat waktu. Sekarang Lu Chen telah memberinya formula alkimia tingkat raja alkimia lainnya. Dia percaya bahwa selama dia berlatih selama 1,5 tahun, pencapaian alkimianya akan meningkat pesat, dan promosi ke tingkat keempat akan menjadi hal yang biasa. Chen Yuanliang terkekeh. Dia tidak khawatir dengan balas dendam Lai Guang pada semua. Di belakangnya ada Lu Chen yang berada di level alkimia. Apa yang dia takuti? Saya bisa naik ke level ketiga, dan saya juga bisa naik ke level keempat. Pada saat itu, Anda dan saya akan berada pada level yang sama, dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Selama dia membuat laporan kecil kepada Dange, cukup bagi Chen Yuanliang untuk minum sepoci. Bukankah Chen Yuanliang takut akan balas dendamnya? Sementara marah, dia tidak mengerti mengapa Chen Yuanliang berani menentangnya. Melihat Chen Yuanliang tidak menghormatinya, Lai Guang menjadi marah. Chen Yuanliang, jangan berpikir bahwa kamu bisa melayang hanya karena kamu telah dipromosikan menjadi alkemis peringkat ketiga. Aku masih 1 peringkat lebih tinggi darimu, dan aku akan membuatmu kewalahan. Mereka yang berada di bawah Raja Alkimia semuanya adalah semut di depan Lu Chen. Itu dan dia hanyalah alkemis peringkat 4, bisakah dia membandingkannya dengan Raja Alkimia? Lu Chen adalah Raja Alkimia, siapa kamu Lai Guang? Dia dulunya menghormati dan patuh pada Lai Guang, tapi sekarang berbeda.
dia berpelukan paha Lu Chen kencang, tidak takut sama sekali pada Lai Guang. Tiba-tiba, firasat buruk muncul di hati Lai Guang. Kenapa kamu ada di sini? Lai Guang tertawa, dan berkata dengan nada positif, apa yang kalian ketahui sebagai orang awam? Chen Yuanliang baru saja dipromosikan ke peringkat ketiga, dan basis budidaya alkimianya belum terkonsolidasi. Kalaupun dia masih bisa dipromosikan, setidaknya butuh waktu 7 tahun. Benar-benar mustahil maju lagi dalam waktu 7 hari. Pria itu tidak melepaskan Lai Guang, dan terus bertanya tanpa henti, kurang dari, span lebih besar dari, kamu sangat pintar, kamu tidak berani mengatakan apa yang spesifik, jika tidak, Tuan Yang Agung akan menjadi Kasim yang hebat, dan itu akan menjadi lelucon besar. Lai Guang akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang lain, dan tidak bisa dan tanda pagar 39 tidak bisa menahan amarah. Bajingan itu berani bertindak lancang di depanku, membelaku. Potong apa? Lai Guang merasa bahasa pihak lain tidak bagus, jadi dia menjadi marah, dan dia tidak bisa memilih apa yang ingin dia katakan sebagai jawaban. Kalau begitu aku akan memotongnya. Pria itu bertanya lagi, bagaimana jika, dalam hal kekuatan tempur, dia tidak terkalahkan di level yang sama, bahkan transformasi roh setengah langkah jelas bukan lawannya. Sama dengan 9 lebih besar dari Lu Chen melirik ke samping Lai Guang, ada kursi rotan, dan Lai Ren berbaring di atasnya, wajahnya pucat dan lesu, dan dia tampak putus asa, seolah-olah dia sudah mati. Miao Yan menyeret Lu Chen kembali, wajahnya dingin dan marah. Apa yang ingin Anda lakukan oleh Ziyunmen dan Sashamen? Apakah Anda ingin memulai perang dengan Fei Xiamen kami? Lai Guang ingin melakukannya membalas dendam, dan kedua sekte seni bela diri juga ingin mengambil kesempatan untuk menekan sekte Fei Xia, jadi mereka segera mengirimkan tetua terkuat dari sekte mereka dan membawa beberapa murid untuk membantu, khususnya Ziyunmen dan Sashamen. Mereka juga mengandalkan Lai Guang untuk mencekik leher Fei Xiamen dan melemahkan Fei Xiamen dalam hal pil. Sebagai pemilik paviliun pil besar, Lai Guang memegang kekuatan pil di tangannya, siapa yang tidak mau membelinya. Lai Guang adalah Dan Xiu, bukan ahli seni bela diri, dan tidak ada seni bela diri yang sangat kuat di sekitarnya, jadi dia harus mengandalkan pada Ziyunmen dan Sashamen, kalau tidak, beraninya dia mendatanginya. Para tetua Ziyunmen dan Sashamen keluar, dan ternyata Wu Kugong dan Sa Haifei. Lai Guang berguling matanya, menunjukkan niat membunuh, melambaikan tangannya, dan berteriak, dua tetua, bantu aku menjatuhkan anak ini, aku sangat berterima kasih. Nak, jika kamu berani menyakiti anakku, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Ketika Lai Ren melihat Lu Chen, dia melompat dari kursi anyaman dengan penuh semangat, tetapi menyentuh lukanya lagi. Rasa sakitnya sangat menyiksa, dan dia merintih dan berkata, ayah, anak inilah yang membuatku sengsara. Kamu ingin membalaskan dendamku, Lu Chen. Dari kemunculan Lai Ren yang sudah mati, dia tahu bahwa benda itu sama sekali tidak berguna. Jika tidak, sifat kencing Lai Ren pasti sudah memamerkan kekuatannya sejak lama. Dengan senyum di sudut mulut Lu Chen dan nada lembut, dia melambaikan tangannya untuk sapa Lai Ren. Kasim Lai, halo. Jangan takut, apa yang kamu takutkan? Sejauh menyangkut di belakang panggung, Fei Xiamen sendiri yang akan mendukungnya dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam hal alkimia, Lai Guang, yang keempat rank alkemis, seperti semut di depannya, ini adalah prinsip menjadi manusia, dan Lu Chen mampu membelinya. Satu orang melakukan sesuatu, satu orang melakukannya. Meskipun Miao Yan bisa melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Lu Chen tidak ingin bersembunyi dan membiarkan Fei Xiamen menahan amarah Lai Guang. Pemuda ini adalah Lu Chen, dan dia juga yang mengejek Lai Guang. Tidak apa-apa jika Lai Guang datang meminta orang lain, tapi Ziyunmen dan Saisamen membantu pelaku kejahatan untuk menindasnya, dan dia tidak bisa menelannya. Dia adalah penguasa agung suatu sekte, dan dia tidak boleh membiarkan orang luar mengambil muridnya, jika tidak, sekte Fei Xia tidak perlu ada. Jangan berani, kami hanya menargetkan Lu Chen saja, bukan Fei Xiamen. Wu Kugong menjelaskan dengan tenang, sepertinya situasinya tenang, tetapi dia selalu memiliki sedikit rasa cemburu terhadap Miao Yan. Saya hanya mengikuti perintah, dan saya berharap Guru Miao Men akan memaafkan saya. Ekspresi ketakutan di wajah Sa Haifei, wajahnya lebih dari Wu Kugong. Tidak peduli seberapa kuat mereka hanyalah orang tua. Miao Yan adalah kepala sekte, dan status mereka tidak setara. Dalam hal momentum, mereka kewalahan.
Yang mereka takuti bukanlah kekuatan tempur Miaoyan, tetapi Miaoyan memiliki teknik rahasia yang tiada taraf, bahkan jika Master Sekte mereka datang, mereka masih harus takut akan hal itu. Anda pergi ke Fake Xiamen untuk menangkap orang, dan Anda mengatakan Anda tidak menargetkan Fake Xiamen, apakah menurut Anda saya bodoh? Kurang dari span lebih besar dari biasanya, dia tidak akan menganggap serius Pan Qingyan. Pan Yanyan berada satu level lebih rendah darinya, baik dalam ranah maupun kekuatan tempur, namun, Pan Yanyan adalah salah satu tetua Fake Xiamen yang paling kuat. Dia paling takut jika para tetua Fake Xiamen akan bergerak. Setelah pertarungan selesai, itu akan sangat memusingkan, jika Miao Yan membuat bergerak. Dia tidak takut, karena Miao Yan tidak dikenal karena kecakapan tempurnya. Wu Kugong tersipu, menatap si penembak, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi rumit. Pan Qingyan, pada saat yang sama, sebuah telapak tangan dengan ukuran yang sama terbang ke udara, dan menamparkan tangan besar yang mengulurkannya, terdengar suara mengejek. Seorang tetua seni bela diri yang agung, Master Alam Transformasi Roh tingkat 5, benar-benar menyerang murid alam Yuan sejati, menindas yang kecil dengan yang besar, apakah itu memalukan? Sebuah telapak tangan seukuran wastafel muncul di udara dan meraih Lu Chen. Wu Kugong mengertakkan gigi, melompat ke dalam di udara, dan mengunci Lu Chen di belakang Miao Yan dengan tangan yang besar. Tuan Miao, saya menyinggung Anda, saya hanya mengambil Lu Chen. Kedua Master Sekte Ziyunmen dan Sashamen telah setuju dengannya bahwa mereka akan mengirim pasukan untuk mematuhi perintahnya, dan dia berhak untuk memerintahkan Wu Kugong dan Sa Haifei. Melihat hal ini, Lai Guang sangat marah, dan segera meminumnya. Elder Wu, Elder Sa, mengapa Anda masih ragu-ragu? Wu Kugong dan Sa Haifei saling memandang, namun tidak ada yang berani maju. Miao Yan mencibir, dan berkata dengan nada menghina, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan, aku ingin melihat bagaimana kamu mendapatkannya. Tinju itu mengenai telapak tangan, dan terdengar suara keras, kurang dari, span lebih besar dari, itu adalah teknik pohon suci. Pantas saja Wu Kugong dan Sa Haifei terlihat sangat jelek, ini setara dengan fakta bahwa orang yang disembuhkan tidak dapat dikalahkan sampai mati sama sekali, dan akan tetap tak terkalahkan selamanya. Apa konsep ini? Tetapi teknik penyembuhan rahasia Miao Yan terlalu menyimpang. Tidak hanya bisa digunakan dalam pertarungan, tapi juga bisa langsung memulihkan vitalitas dan menyembuhkan secara langsung. Bahkan dengan teknik penyembuhan, hal itu sulit untuk menyembuhkan dalam pertempuran, dan tidak mungkin untuk pulih secara instan. Dalam dunia seni bela diri, teknik penyembuhan sangat sedikit, dan biasanya para pejuang menyembuhkan lukanya sendiri, atau menggunakan benda luar untuk mengobatinya. Seni suci kayu suci ternyata bukanlah seni rahasia menyerang, melainkan seni rahasia penyembuhan. Tebakan Lu Chen benar, dan dia sangat terkejut pada saat yang sama, benarkah? Waner menebak apa yang ingin ditanyakan Lu Chen, jadi dia berbisik. Lu Chen memandang Miao Yan dengan mata membara, dan langsung memikirkan rahasia unik Miao Yan tekniknya, jadi dia menoleh untuk melihat Waner di belakangnya, dan bertanya dengan matanya. Aura yang penuh vitalitas mirip dengan aura pohon kuno itu, dan memiliki vitalitas yang kuat. Wajah Sa Haifei pucat, dan Wu Kugong mengerutkan kening, dia tahu inilah akibatnya. Teknik rahasia Miao Yan. Wajah Pan Qingyan berubah dari putih menjadi merah, napasnya menjadi lebih kuat, dan kondisinya langsung kembali ke puncaknya. Pada saat ini, Miao Yan mengangkat tangannya, dan nafas yang kuat muncul dan mengalir ke tubuh Pan Qingyan. Pan Qingyan dikejutkan oleh kekuatan tinju tersebut dan mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat, napasnya melemah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Tinjunya patah dan menghilang seketika. Boom! Pan Qingyan tampak berwibawa, dan memblokir tinju dengan telapak tangannya. Ini adalah pukulan penuh Sa Haifei. Semua kekuatan puncak keempat alam transformasi roh, mengenai lawan, sebuah karung pasir ditinju keluar dengan kepalan besar, pasir dan debu beterbangan, dan kerikil beterbangan. Pukulannya sangat kuat dan meraung. Sa Haifei langsung menyerang Pan Qingyan dan melayangkan pukulan. Wu Kugong memelototi Sa Haifei, dan mengirimkan suara rahasia. Yang terakhir ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menahan peluru dan bergerak. Penatuasa, tunggu apa lagi? Teknik rahasia Miao Yan dapat membuat kekuatan tempur Pan Qingyan bertahan selamanya, yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, tindakannya harus cepat. Dan kekuatan tempur Miao Yan tidak tinggi, dan dia tidak akan bertarung secara langsung. Paling banyak dia akan mengirim seseorang untuk bertarung. Sekte Awan Ungu hanya ingin untuk menekan Sekte Feixia,
bukan memulai perang terhadap Sekte Wu. Dia tidak bisa mengambil tindakan melawan Master Sekte lainnya, sedangkan Miao Yan, dia memilih untuk mengabaikannya. Ziyunmen mendapat dukungan dari Guru Zhou. Jika dahi Zhu Feichen tidak disingkirkan rusak, dia tidak akan melampiaskan kemarahannya pada Ziyunmen. Bagaimanapun, menjatuhkan Lu Chen juga berarti menyerahkan kepada Lai Guang, yang memiliki pelaku kesalahan dan debitur, dan Zhu Feichen akan pergi ke Lai Guang untuk membalas dendam di masa depan. Lu Chen adalah orang pilihan Zhu Feichen. Jika Sekte Ziyun tidak memiliki pendukung yang kuat, berani menyentuh Lu Chen sama saja dengan mendekati kematian. Jika Jiang Yao tidak mengungkapkan kepadanya bahwa Zhu Feichen memiliki konflik dengan Tai Shizhou, dan Tai Shizhou mendukung Ziyunmen, dia tidak akan setuju untuk membantu Lai Guang. Wu Kugong mengirimkan transmisi suara ke Sahai Fei, pembagian kerja dan kerjasama, untuk menyelesaikan tugas lebih awal guna mencegah perubahan. Aku terjerat dengan Pan Qingyan, cepat bawa Lu Chen, dan setelah kamu mendapatkannya, segera pergi dan jangan berkelahi dengan orang-orang dari Fei Xiamen. Biasanya, dia tidak akan berani melawan Sahai Fei secara langsung, tetapi dengan Master Sekte di sini, dia akan berani bertarung Sahai Fei. Dia juga seorang tetua yang kuat dari Sekte Fei Xia, Master tingkat keempat dari alam transformasi roh, tetapi kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada Pan Qingyan. Elder Fang berkata dengan dingin. Sahai Fei, itu keterlaluan. Sesosok muncul, itu adalah Penatua Fang. Tinju besar itu menghantam Sahai Fei, tangan yang terulur, langsung ke udara, bom. Tiba-tiba, sebuah tinju besar muncul dari udara tipis. Kali ini, dia tidak berani mendorongnya terlalu jauh, dan di saat yang sama dengan tembakannya, auranya datang lebih dulu dan mengunci Lu Chen. Sahai Fei mendengus dingin, dan menembak lagi, meraih Lu Chen yang menghindar ke samping. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mungkinkah itu milik Lu Chen? Kekuatan melampaui batas alam Yuan sejati. Bagaimana Lu Chen bisa mengabaikan paksaan dari Master Alam Transformasi Roh tingkat keempat? Khususnya para murid yang merupakan roh setengah langkah, mereka memandang Lu Chen tidak hanya dengan kaget, tetapi juga ketakutan. Murid Fei Xiamen juga terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Lu Chen bisa keluar dari tekanan kuat itu. Paksaannya dapat menekan prajurit di bawah alam roh, tetapi dia tidak bisa menekannya seorang anak di alam Yuan sejati tingkat keempat. Sungguh cara yang jahat. Sahai Fei tampak terkejut, matanya melebar, merasa luar biasa. Apa? Pada saat yang sama, sebuah tangan besar meraihnya, dan tentu saja kosong. Pada saat itu, mesin udara Sahai Fei tiba, tetapi tidak ada target untuk mengunci, dan mesin udara runtuh. Lu Chen dengan cepat berbalik, menarik Wan Er Up, menyalakan Yu Guangbu, dan menghilang di tempatnya sebelum mesin penyerang Sahai Fei terkunci. Jalan, Lu Chen menghela napas, dan sambil berpikir, kekuatan jiwa agung melonjak, langsung mengimbangi paksaan pada tubuhnya sepenuhnya, adalah lelucon bahwa alam Yuan asli berada di depan alam roh transformasi. Satu paksaan saja sudah cukup untuk menekan orang-orang di bawah alam Hualing. Inilah celahnya. Banyak murid Sekte Fei Xia yang hancur hingga tidak bisa bergerak, bahkan beberapa murid yang transformasi spiritual setengah langkah membuat mereka tidak bisa bernapas, bahkan kesulitan bergerak. Paksaan dari alam transformasi roh tingkat keempat seperti sebuah gunung, tidak hanya menekan Lu Chen, tetapi juga mempengaruhi murid-murid Sekte Fei Xia di sekitarnya. Dalam hal kekuatan tempur, baik Wu Kugong dan Sahai Fei lebih unggul, baginya, itu adalah gunung yang harus didaki. Semangat alam transformasi. Lu Chen menyaksikan pertempuran antara empat tuan dengan ekspresi bermartabat, merasakan emosional di dalam hatinya, namun, dengan dukungan teknik rahasia Miao Yan, Pan Qingyan dan Elder Fang tidak takut terluka, dan mereka selalu dalam kondisi puncak, terus-menerus mengonsumsi Wu Kugong dan Sahai Fei kekuatan 39, secara bertahap berada di atas angin. Tiba-tiba, Wu Kugong bertarung melawan Pan Qingyan, dan Sahai Fei berperang melawan Penatua Fang, yang semuanya menyebabkan asap mengepul dan kepulan udara. Tanpa tetua mereka berbicara, mereka tidak akan mematuhi perintah. Lai Guang, Elder Fang, mari kita berdiskusi dan belajar satu sama lain. Keduanya keluar untuk bertarung dan membunuh. Tidak apa-apa untuk memukul wajah Fei Xiamen, tetapi tidak boleh berkelahi. Raiko gila, dan mereka tidak akan gila dengan Raiko. Ada juga banyak hal yang terlibat dalam perang antara Wumen, dan begitu ibu kota diganggu, mereka tidak mampu membelinya, tetapi Wu Kugong dan Sahai Fei berpikiran sangat tenang. Mereka tidak akan pernah memerintahkan murid-muridnya untuk bertarung satu sama lain.
itu akan memicu perang Wumen. Lai Guang sangat marah dan berteriak keras, seolah-olah gila. Ziyunmen dan Sashamen, pergi bersama dan hancurkan Fei Xiamen untukku. Sikap Miao Yan keras, Lu Chen tidak akan menyerahkannya, dan Lai Guang tidak akan menyerah, jadi sobek saja wajahmu. Betapa besarnya nada, aku, Miao Yan, akan melihat, kemampuan apakah kamu harus menghancurkan Wumen. Tanpa diduga, Lai Guang tidak setuju dengannya, dan berkata, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika Fei Xiamen tidak menyerahkan Lu Chen, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan Fei Xiamen. Dia berteman dengan Lai Guang, dan berharap bahwa Lai Guang tidak akan membuat keributan besar demi dirinya. Penatua Fang memandang Lai Guang dan berkata dengan nada lembut. Tuan, hidup Lai Ren masih hidup, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika ini adalah hari normal, itu tidak akan menjadi masalah bagi dia akan menggantung dan memukuli Penatua Fang, tetapi dengan dukungan Miao Yan, dia akan menggantung dan memukulinya setiap menit. Sa Haifei mengerutkan kening, menatap Miao Yan, dan merasakan sakit kepala. Saya diperintahkan untuk membantu Guru Lai, tetapi saya tidak dapat membantu diriku sendiri. Tuan Lai, apakah kamu sudah cukup mengalami kesulitan? Cukup repot? Yuk kembali ke tema mau dipotong apa. Lai Guang memiliki banyak kontak di kota Dengzhou, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan gubernur. Jika dia mencoba yang terbaik untuk memblokir Fei Xiamen, dia bisa melakukannya. Mendengar ini, semua orang di Sekte Fei Xiamen menundukkan kepala dan tetap diam, dan banyak tetua, ekspresi berubah menjadi jelek. Baiklah, kekerasan saja tidak cukup, maka saya akan memotong sumber daya Fei Xiamen Anda. Wu Kugong dan Sa Haifei tidak bekerja keras, jadi bercanda jika dia datang untuk meminta membantu dan menindas keluarga Fei Xia dengan paksa, namun, itu benar-benar bahwa Wu Kugong dan Sa Haifei tidak bisa mengalahkan mereka. Siapa yang menyuruh Master Sekte Fei Xia memiliki teknik rahasia mesum? Lai Guangqi keluar, kedua rubah tua ini menolak bertarung, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Kamu, Wu Kugong menghela nafas, dan menyingkir bersama Sa Haifei, lalu memejamkan mata dan bermeditasi, seolah dia tidak ingin mempedulikan apapun. Guru, saya telah mencoba yang terbaik. Terlebih lagi, ini bukan pertarungan Wumen, ini hanya membantu Lai Guang, jadi mereka tidak akan bertarung keras. Pan Qingyan dan tetua Fang keduanya berada di alam transformasi roh tingkat keempat, dan jarak dengan mereka tidak terlalu besar, dan tidak mungkin membunuh mereka dengan satu pukulan. Mereka juga tidak bisa bertarung, kecuali mereka dapat membunuh satu sama lain dengan satu pukulan. Jika tidak maka akan menjadi siksaan. Setelah beberapa waktu, Wu Kugong dan Sa Haifei melompat keluar dari pertempuran dengan terengah-engah dan berhenti berkelahi. Dia bersumpah untuk membunuh keduanya sebelum memasuki Xuantian Bizong. Kedua orang tua yang tidak tahu malu ini telah dimasukkan ke dalam daftar hitam olehnya. Wu Kugong dan Sa Haifei menggunakan penindasan besar-besaran untuk menyerangnya, secara terbuka menamparkan wajah Fei Xiamen, baik di depan umum maupun secara pribadi. Mereka adalah musuhnya. Sekarang musuhnya lebih banyak. Transformasi roh setengah langkah saja tidak cukup. Anda harus menerobos kondisi transformasi roh yang sebenarnya. Tujuan awalnya adalah untuk dipromosikan ke transformasi spiritual setengah langkah dalam waktu setengah tahun, dan menjadi mampu bersaing dengan Jiang Yao. Ini tidak akan seperti sekarang. Ketika Sa Haifei dikunci oleh mesin udara, dia tidak berdaya untuk melawan. Tawa sinis memecah kesunyian.